Pagi itu, matahari baru naik setengah. Cahaya lembut menembus dedaunan, memantul di kaca gerbang sekolah dasar Harapan Bunda. Anak-anak berlarian, beberapa menangis, sebagian lain tertawa riang. Di tengah keramaian itu, seorang wanita berdiri sambil menggenggam tangan kecil anak laki-lakinya erat-erat. Namanya Mira, seorang ibu muda sederhana, mengenakan jilbab pastel dan senyum lembut yang menutupi rasa gugup. Di sampingnya Ray, bocah 6 tahun dengan tas kecil bergambar dinosaurus, menatap halaman sekolah dengan mata polos bercampur takut. Mira berjongkok, sejajar dengan tinggi putranya. Udara pagi terasa hangat, namun dalam dadanya ada getar yang sulit dijelaskan. Ray sayang, ucapnya lembut. Nanti mama tunggu di luar ya, jangan takut. Kamu pasti bisa temenan sama yang lain. Ray menggigit bibir kecilnya. Tapi, kalau aku nggak nemu mama nanti? Mira tersenyum, mengelus rambut anak itu penuh kasih. Mama nggak akan jauh. Mama di sini selalu. Mereka saling berpandangan sesaat, seolah waktu berhenti. Lalu, suara mobil mewah berhenti di depan sekolah, mengalihkan perhatian semua orang. Mobil hitam mengilap itu memantulkan sinar matahari pagi. Seorang pria berjas rapi keluar dari pintu belakang, diikuti bocah kecil berwajah cerah. Pria itu adalah Adrian Prasetya, seorang CIO muda dengan langkah tenang tapi berwibawa. Di tangannya, ia menggandeng Rafa, anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun, berpakaian seragam sama persis dengan Ray, tapi dengan sepatu kulit dan rambut tersisir rapi. Adrian berlutut sejajar dengan anaknya. Ia memandang Rafa dalam, seolah ingin memastikan anak itu mengingat setiap kata yang akan ia ucapkan. Adrian mencoba menghentikan anak semata wayangnya dengan tegas, tapi hati-hati. Rafa, jangan jauh-jauh dari ruangan kepala sekolah. Papa ada rapat sebentar, oke? Siap, Pak. Aku cuma mau lihat kolam ikan bentar aja. Oke, tapi jangan kabur ya. Papa percaya sama kamu. Anak itu mengangguk dengan semangat, lalu berlari kecil ke arah taman depan. Adrian melangkah pergi ke arah ruang kepala sekolah. Tanpa menyadari satu hal, di halaman itu, takdir sedang menunggu untuk bermain. Langkah-langkah kecil terdengar dari dua arah. Di depan pintu ruang kepala sekolah, dua anak laki-laki berhenti bersamaan. Rafa memegang bola kecil di tangannya. Ray membawa buku gambar. Ketika mata mereka bertemu, dunia seolah berhenti bernafas. Mereka menatap satu sama lain lama. Dua wajah yang sama, dua sorot mata yang identik, dua napas kecil yang bergerak dalam ritme serupa. Rafa mengerutkan alis, lalu tertawa kecil. Ray menatap balik, ikut tertawa. Kok kamu mirip aku? Aku juga mau nanya itu. Kamu siapa? Aku Rafa. Anak bersepatu hitam itu dengan percaya diri. Aku suka main bola. Kamu Ray. Aku suka gambar. Keduanya tertawa bersama, tanpa menyadari dunia sedang menatap mereka dengan diam. Bel masuk berbunyi. Seorang guru datang menjemput anak bernama Rafa. Tapi di tengah keributan kecil, papan nama yang menggantung di leher dua anak itu tertukar. Tak ada yang sadar, tak ada yang curiga. Namun sejak hari itu, dua hati kecil hidup dalam bayangan yang bukan miliknya. Hari berganti tahun, langit tetap sama. Tapi kehidupan mereka berputar ke arah yang berbeda. Ray tumbuh di rumah sederhana bersama Mira. Ia belajar menjadi anak baik, membantu ibunya, dan setiap malam menggambar wajah seorang ayah yang tak pernah ia kenal. Sementara Rafa tumbuh di rumah besar bersama Adrian. Dikelilingi mainan mahal, tapi hatinya sering kosong. Ia selalu merasa seolah ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Dua dunia berlawanan arah. Tapi di bawah bulan yang sama, keduanya sering menatap langit malam. Dan di pergelangan tangan masing-masing, sebuah tanda lahir berbentuk sabit kecil memantulkan cahaya rembulan. Takdir belum selesai. Suatu pagi, 6 tahun setelah kejadian itu, Mira menerima telepon dari sebuah perusahaan besar. Suaranya bergetar antara haru dan lega. Ia diterima bekerja sebagai sekretaris baru di kantor milik Adrian Prasetya. Hari pertama, ia mengenakan kemeja putih bersih dan langkah penuh doa. Lobi kantor terasa megah, tembok kaca menjulang, dan orang-orang berlalu cepat dengan wajah serius. Mira menarik napas dalam sebelum mengetuk pintu bertuliskan,
Adrian Prasetya, CO. Pintu terbuka. Seorang pria berdiri di balik meja, mengenakan jas abu lembut. Tatapannya tajam, tapi hangat. Adrian menegakkan tubuh, lalu menyambut wanita itu dengan sikap profesional. Namun dalam detik pertama, pandangannya sedikit melembut, seolah hatinya mengenali sesuatu. Meski pikirannya belum tahu apa, suara Adrian terdengar dalam dan ramah. Selamat datang di tim kami, Ibu Maira. Saya senang akhirnya bisa bertemu langsung. Semoga Ibu betah bekerja di sini. Nada bicaranya tenang. Ada ketulusan di antara jeda. Mira menunduk sopan, menyembunyikan kegugupan yang bergetar di dadanya. Terima kasih banyak, Pak Adrian. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Suara mereka terdengar biasa, atasan dan bawahan, tak lebih. Tapi di balik ruang rapat dan tumpukan berkas, dua masa lalu sedang berpapasan lagi tanpa disadari. Sore itu, angin berhembus lembut di taman kota. Rafa menendang bola sendirian, sementara Ray sedang duduk di bangku taman, menggambar pepohonan. Bola bergulir ke arah Ray, berhenti tepat di kakinya. Ray memungut bola itu dan menatap anak di depannya. Senyum polos muncul, dan lagi-lagi, dua wajah yang sama saling berhadapan. Loh, kamu, Ray? Tanya Rafa, setengah terkejut. Rafa, aku kira kamu udah pindah sekolah. Enggak, aku di sini terus. Kita mirip banget ya. Iya, kalau kita tukeran baju, pasti nggak ada yang sadar. Rafa menatapnya iseng. Coba aja besok kita tukeran. Ray mengangguk dengan semangat. Dan sore itu, dua anak kecil berjanji untuk menukar peran hanya karena rasa penasaran. Tapi tanpa sadar, mereka sedang membuka jalan menuju kebenaran yang lama terkubur. Beberapa hari kemudian, di lobi perusahaan, dua anak itu datang bersamaan. Rafa ingin menjemput ayahnya, Ray menunggu ibunya. Kakek Adrian, pendiri perusahaan, baru saja datang dari luar kota. Ia berhenti mendadak saat melihat dua bocah berdiri berdampingan. Tatapannya gemetar. Ia mendekat perlahan, lalu menatap tangan kecil mereka. Di sana, dua tanda lahir berbentuk sabit terlihat jelas. Suaranya bergetar. Tidak mungkin. Tanda keluarga Prasetya. Adrian mendekat, bingung. Kakek, maksud kakek apa? Air mata tua itu jatuh perlahan. Anak-anak ini dua-duanya cucuku. Ruangan seketika hening. Mira berdiri membeku di sisi lain. Bibirnya bergetar. Wajahnya pucat. Semua potongan masa lalu berputar di kepalanya. Malam di rumah sakit, bayi yang tertukar, suara tangis yang asing di pelukannya. Mira menunduk, suaranya lirih tapi jujur. Aku dulu melahirkan di rumah sakit yang sama. Tapi saat keluar, mereka memberiku bayi yang berbeda. Aku pikir Tuhan menukar takdirku. Adrian menatapnya dengan mata membesar. Jadi, Ray, Mira mengangguk sambil menahan tangis. Ya, Ray anakmu dan Rafa adalah anakku juga. Keduanya terdiam. Dunia seolah berhenti. Di sisi lain, dua bocah kecil itu justru berpelukan, polos, tulus, tanpa peduli pada rumitnya hidup orang dewasa. Matahari sore menyinari halaman rumah sederhana. Hari itu, dua keluarga yang terpisah kini bersatu dalam meja makan yang sama. Tak lagi ada dinding kaya atau miskin, tak lagi ada salah dan benar, hanya ada cinta yang menemukan jalannya pulang. Ray menatap Rafa sambil tersenyum. Sekarang kita nggak akan ketuker lagi kan? Rafa memeluknya erat. Nggak akan, karena sekarang kita punya dua orang tua. Adrian menatap mereka berdua sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya, Ea Muraza Yuta. Mira duduk di samping, menatap dua anaknya dengan air mata bahagia. Narasi penutup bergema lembut di antara cahaya senja. Kadang, Tuhan menyembunyikan kebenaran agar kita belajar menghargai kehilangan. Dan ketika waktunya tiba, cinta akan menemukan jalannya sendiri. Karena keluarga bukan tentang siapa yang bersama kita sejak awal, melainkan siapa yang tak pernah pergi sampai akhir.